Terdakwa merupakan legenda di dunia musik Indonesia dan memiliki kontribusi yang tidak ternilai untuk negara di sepanjang karirnya. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Ini patut dipertanyakan adalah siapa yang menilai dan apa yang dinilai dari terdakwa untuk kontribusinya terhadap negara. Halo Tribuners, Jaksa Penuntut Umum memberikan jawaban terhadap nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan Faris RM dalam sidang Senin lalu. Dalam jawabannya itu, Jaksa Penuntut Umum menganggap permintaan dari Faris yang dibebaskan atau juga direhabilitasi tidak berdasarkan berlandaskan hukum. Namun, Jaksa menilai Faris RM juga bukan kecanduan karena mengkonsumsi narkotika dalam keadaan sehat sehingga penuntut umum meminta untuk hakim memberikan vonis penjara kepada Faris RM. Faris RM mengatakan bahwa dirinya adalah pecandu narkotika sejak lama dan ia ingin sekali sembuh dari narkotika sehingga menginginkan putusan rehabilitasi dalam putusan perkara hukum yang sedang ia jalani. Dan menurut kuasa hukum dari Faris yakni Deoli Payumara, kalau Faris RM adalah pecandu narkotika karena kliennya sangat kecanduan terhadap narkotika sehingga kembali mengonsumsi narkotika beberapa tahun lalu. Berikut penjelasan dari Faris RM dan juga Deoli Payumara kuasa hukumnya. Terdakwa merupakan legenda di dunia musik Indonesia dan memiliki kontribusi yang tidak ternilai untuk negara di sepanjang karirnya. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Ini patut dipertanyakan adalah siapa yang menilai dan apa yang dinilai dari terdakwa untuk kontribusinya terhadap negara. Penuntut umum dengan jelas-jelas menolak pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa karena tidak berdasar hukum dan semata-mata hanya asumsi belaka. Untuk itu, pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Unsur-unsur turut serta dalam pasal 55 ayat 1 dapat dimunafikan bahwa di dalam terdakwa diajukan di persidangan terdapat terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah. Artinya terdakwa tidak sendiri dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa sebagaimana tersebut kami berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dalil di penasihat hukum terdakwa yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa sehingga terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan dalam perkara ini. Yang dimaksud putusan bebas bagaimana ketentuan pasal 191 ayat 1 KUHP adalah perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak cukup terbukti menurut hakim atau dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atau tidak memenuhi atas batas minimum pembuktian. Berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan para saksi, surat, keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana di antara satu dan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh juga alat bukti petunjuk. Maka penuntut umum berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar surat tuntutan yang kami bacakan dalam sidang sebelumnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini. Berdasarkan perkara tersebut, kami penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk menolak seluruhnya nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa 2, memutus sesuai dengan tuntutan kami. Demikian tanggapan ini dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 14 Agustus 2025. Ya Bang Faris, gimana Bang Faris? Benar. Siap Bang. Oke. Siap Bang, siap Bang. Ya. Keluar dulu.
Mas Faris, bagaimana tanggapannya secara replik tertulis tanggal 21 besok, Mas Faris? Oke. Bagaimana tanggapannya tentang hasil replik tertulis tanggal 21 besok, Mas Faris? Gimana Mas Faris? Kasihan ini bang, kasihan bang. Sebenarnya lagi ya, sebenarnya menanggapi replik dari jaksa penuntut umum, saya cuma ingin mengklarifikasi aja. Nanti mungkin di duplik juga akan saya sampaikan. Jangan lupa bang ya. Udah ada udara nanti kasihan bang. Klarifikasi apa, Mas? Ya, jadi tanggapan yang saya akan tegaskan mungkin sudah disampaikan sedikit di sini bahwa memang dari awal saya Bang sambil jalan bang. Bentar bang. sebagai Ngomong bang, pengguna, memang saya nggak pernah secara menanggapinya untuk misalnya pemohon bebas gitu ya. Enggak. Itu mungkin dia kalau Kameranya nggak bisa jauhan, guys. ya itu mungkin kalau saya sendiri berharapnya cuman saya diberi kesempatan kembali ke rehabilitasi. Oke, yuk. Bahwa Ini turunin nih. Jadi gini, ketika kita mengajukan pledoi dengan cara kita minta supaya hakim memutuskan dibebaskan, tentunya jaksa tidak mengajukan jawaban. Jaksa harus mengajukan jawaban berupa replik. Nah, ketika jawaban berupa replik kan tertulis. Karena tertulis tadi, kita kemudian menunggu apa sih isi tertulisnya dan hari ini dibacakan secara tertulis repliknya si jaksa. Ya. Nah, repliknya ini sebenarnya adalah masalah perbedaan penafsiran aja mengenai seorang pecandu itu seperti apa, kemudian legenda musik itu seperti apa, intinya dua ini. Jadi jaksa bilang si Faris RM itu bukan pecandu karena badannya sehat walafiat, terlihat dari ketika dia datang sidang. Sementara kita bilang si Faris RM itu adalah pecandu karena memang dia kecanduan, faktanya begitu. Tapi jaksa bilang dia nggak kecanduan, makanya dia sehat tapi menggunakan, sehingga dia tidak dianggap sebagai pengguna atau pecandu. Jadi nggak masuk unsur mengenai pengguna tadi oleh jaksa, pikiran jaksa begitu, nggak apa-apa. Yang kedua mengenai apakah seorang Faris RM adalah legenda musik? Bagi kami, saudara Faris RM adalah legenda musik karena faktanya memang begitu diakui oleh masyarakat. Tapi bagi jaksa tidak, dia bukan legenda, sehingga dia harus disamakan dengan orang-orang yang lain, subjek hukum yang lain. Ya kita kan tidak membedakan dia dengan subjek hukum, kita cuma memberikan suatu posisi bahwasanya faktanya Faris RM adalah legenda. Tapi dia memang sama dengan orang-orang yang lain, dalam hukum kan sama, buktinya kan dia ditahan dan disidang juga sesuai dengan kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Jadi di situ perbedaan tafsirannya. Nah, karena jaksa sudah mengajukan replik tertulis, tentunya kita harus menjawab replik tadi dengan cara kita mengajukan jawaban terhadap replik, yaitu duplik. Duplik itu adalah nanti sanggahan mengenai perbedaan penafsiran, terutama dalam hal yang sifatnya substantif tadi ya. Nah, itu kemudian akan kita sampaikan di tanggal 21 Agustus tahun 2025. Bang, tadi jaksa mengkontribusi negara. Oh iya, begini, kalau kontribusi negara, kalau kontribusi negara, semua kita ini punya kontribusi buat negara, ya. Yang di depan saya punya kontribusi, kita juga punya kontribusi. Jadi semua orang punya kontribusi dengan cara apa? Paling sederhana adalah membayar pajak motor, pajak PBB, kan pasti kita kontribusi kan. Sama kita tidak berantem juga kontribusi baik buat negara. Kita tidak minta kerjaan kepada negara juga kita sudah berkontribusi. Jadi semua orang punya kontribusi. Nah, tadi yang jaksa pertanyakan, apakah Faris RM punya kontribusi terhadap negara? Jawabannya ada, paling nggak dia sudah bayar pajak gitu. Bang, terkait abolisi ke presiden. Jangan lupa subscribe